Kita dengarkan cara menghafal Al-Quran yang cepat dan tepat menurut Ustadz Adi Hidayat. Dengarkan ya. Bagaimana cara cepat menghafal Al-Quran, khususnya di bulan Ramadan yang penuh dengan anugerah ini. Teman-teman, yang pertama, bersyukur bila kita mendapati Ramadan, karena Ramadan adalah momentum yang paling cepat, momentum yang paling tepat untuk mengkhususkan diri menghafal Al-Quran, karena sifat-sifat waktu dan keadaan yang meliputi Ramadan memudahkan setiap muslim khususnya untuk menghafal Al-Quran. Tinggal kita menghadirkan 5 hal utama, 5 perkara ya, untuk mempercepat hafalan Quran kita di bulan Ramadan ini. Baik, dengan cepat kita sampaikan. Yang pertama, hendaknya setiap kita menghadirkan niat paripurna, betul-betul berniat ya ingin hafal Al-Quran. Sekali lagi, betul-betul berniat ingin hafal penting niat ya, tanamkan niat dalam jiwa kita, dan niat inilah yang akan menjadi pondasi awal, pondasi yang paling kuat, supaya dengan pondasi itu kita bisa berpijak dan memberikan motivasi yang kuat dan kokoh agar kita mampu optimal bisa mewujudkan apa yang kita harapkan dengan hafalan Quran tadi. Ini yang pertama. Yang kedua, teman-teman sekalian, setelah kita berniat, maka mintalah kepada Allah untuk mendapatkan pertolongan di sisinya. Ya, minta kepada Allah supaya dimudahkan. Misal, ada doa yang paling populer dari Nabi SAW yang bisa kita bacakan, dan tanpa kita sadari doa ini sebetulnya salah satu rangkaiannya memudahkan kita menghafal Al-Quran. Ya, doanya yang dimaksudkan adalah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni, ya Allah, mohon anugerahkan pertolongan kepada aku, tolong aku ya Allah, ala dzikrika, supaya aku bisa berzikir kepadamu, optimal zikir kepadamu. Kemudian syukrika untuk syukur, wa husni ibadatik untuk ibadah. Ini aspeknya luas sekali. Ya, saya terangkan dari satu bagian yang zikirnya dulu. Dan yang kedua tadi doa ya. Setelah kita berniat, yang kedua memohon pertolongan doa, mohon pertolongan Allah biar mudah ya. Yang ketiga, memilih waktu spesifik dan memprioritaskannya. Ya, Anda pilih 4 jam itu khususkan waktu ya. Oke? Dalam 24 jam, masa nggak ada sedikit pun waktu untuk bisa digunakan dengan Al-Quran? Kan cukup luar biasa. Cari dunia aja bisa berjam-jam tuh. Berangkat gelap, pulang gelap. Masa cari akhirat nggak punya ya, waktu yang kita bisa investasikan? Nah, misal, saya dari 24 jam punya waktu 1 jam. Ya, kapan 1 jamnya? Apakah sebelum subuh? Ya kan? Apakah misalnya setelah tarawih? Ya, ambil waktu yang sangat singkat. Atau bagi 2. Saya mau ambil setelah subuh setengah jam lagi setelah tarawih, dibagi 2 bagian. Ya, maka setelah Anda menetapkan 1 jam itu, taruhlah dibagi 2 tadi, jadikan sebagai prioritas. Ya, kalau sudah prioritas, artinya sudah tidak bisa diganggu gugat. Ya, tidak bisa diganggu gugat. Kalau sudah pada waktunya, itu hanya untuk Al-Quran saja. Yang lain menepi. Ya, maka silahkan ditata ke waktu-waktu lain. Bila ada darurat kemudian terpakai waktu itu, maka silahkan diganti di waktu yang lain. Yang terpenting adalah konsistensi Anda menempatkan 1 jam sehari bersama Al-Quran, itu bisa optimal. Baik, yang keempat, ini juga tidak kalah penting. Setelah, sekali lagi, kita berniat, berdoa memohon pertolongan Allah, mencari dan meluangkan waktu sebagai prioritas untuk menghafal Al-Quran. Yang keempat, ini menjadi bagian yang terpenting untuk memulai, mencari guru yang baik. Cari guru yang baik atau mentor lah ya. Guru yang baik. Nah, ini penting karena Quran itu sampai kepada kita dengan metodologi talaqi. Ada guru membimbing. Ini menjadi dasar kemu'jizatan terbesar, salah satunya untuk Al-Quran. Sehingga dengan itu terjagalah Al-Quran itu. Ya, baik itu bacaannya pun demikian juga tulisannya di mushaf. Jadi teman-teman, cari guru yang baik, yang bisa mengecek bacaan kita, yang bisa kita dengar sebelum kita baca, sehingga nanti ketika menghafal, kita menghafal yang benar. Jangan sampai menghafal yang salah, ya, yang dengan itu membutuhkan perbaikan yang panjang, sehingga lelah kembali waktu untuk mengulangnya, untuk memperbaikinya. Dalam kondisi sulit mendapatkan itu semua, ya, misal saya agak kesulitan mendapatkan guru yang tepat dalam kondisi kekinian. Sekarang fasilitas sudah mulai banyak. Ada murattal misalnya, ya, caranya nanti secara spesifik bisa Anda dengarkan dulu.
Ya, setelah Anda dengar, ikuti bacaannya baik-baik, gitu kan? Nah, setelah itu, setelah merasa baik, merasa benar, baru kemudian kita coba untuk memulai hafalan kita. Ya, jadi siapkan guru dan perangkat yang benar. Ya, yang kelima, yang terakhir, teman-teman. Nah, ini tidak kalah penting, yaitu kesungguhan dan kesabaran dalam kesabaran ya, sungguh-sungguh, serius, dan sabar dalam menjalani prosesnya. Kalau sudah kita awali dengan niat yang kuat, minta pertolongan kepada Allah, luangkan waktunya, ada guru, ada perangkatnya, pilih mushaf. Yang keempat, gurunya ada, perangkatnya ada, pilih mushaf. Mushafnya mohon tidak ganti-ganti. Ya, ambil satu mushaf, cari yang standar, jangan berganti supaya tidak bingung. Ya, supaya tidak bingung. Jadi gunakan satu mushaf sebagai patokan sampai dengan selesai. Lalu jalani dengan sabar, jalani dengan sungguh-sungguh. Insya Allah, sampai